Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta kuliah akuntansi keuangan 2. Pagi ini kita akan lanjut dengan topik kita tentang akuntansi untuk pensiun dan manfaat setelah pensiun. Sebelumnya mari kita berdoa agar wabah ini bisa pergi dari kita untuk selama-lamanya dan tidak membahayakan kita semua. Nah, hari ini kita akan bicara tentang akuntansi bagi untuk pensiun dan manfaat setelah pensiun. Presentasi ini akan saya bagi menjadi dua file karena agar tidak menyusahkan untuk upload dan bagi Anda untuk menontonnya nanti. Saya akan bagi dua. Nanti setelah sekitar setengah jam saya putus untuk pindah ke chapter kedua. Nah, saya ingin cepat saja, nanti Anda bisa membaca dari bukunya. Ada 4 pembagian di sini. Pertama, sifat dari rencana pensiun, kemudian akuntansi untuk pensiun, penggunaan worksheet untuk akuntansinya, dan kemudian pelaporan. Nah, khusus untuk pelaporan nanti saya akan ajak Anda untuk melihat laporan keuangan gudang garam tahun 2017 untuk melihat bagaimana praktiknya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah membedakan antara akuntansi bagi perusahaan pensiun perencanaan dan akuntansi bagi dana pensiun. Nah, ini konsepnya kurang lebih seperti ini. Misalnya suatu hari Anda nanti bekerja pada sebuah perusahaan. Nah, masa kerja Anda itu katakan dimulai dari usia 24 tahun. Nanti Anda misalnya pensiun pada umur 58 tahun atau 60 tahun, berapapun itu ya. Nah, selama masa kerja Anda akan digaji. Nah, tetapi bagaimana setelah Anda pensiun? Anda berhenti bekerja ke sana. Siapa yang akan menggaji Anda? Anda pensiun pada umur 58 tahun misalnya. Itu masih sangat muda, masih cukup muda untuk usia produktif. Nah, tentu Anda masih butuh juga uang untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, perusahaan-perusahaan di dunia itu membagi manfaat yang Anda terima selama Anda bekerja dan merencanakan apa yang akan Anda terima ketika Anda berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi dari perusahaan kemudian muncul namanya perusahaan lain atau entitas lain yang tugasnya adalah sebagai administratur dari rencana pensiun. Ini bisa bank, bisa lembaga yang dibentuk oleh perusahaan sendiri. Nah, kasarnya employer, pemberi kerja Anda atau perusahaan tempat Anda bekerja akan menyerahkan sejumlah uang kepada lembaga tersebut, katakan bank. Nah, bank di sini otomatis akan memiliki atau menyimpan bagi perusahaan sejumlah uang. Uang itu sebenarnya adalah uang Anda yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, nanti selama masa misalnya dari umur 22 sampai 58 ada 36 tahun masa kerja Anda, aset Anda itu akan dipelihara oleh bank dan diputar untuk kegiatan bisnis oleh bank. Nah, pada masa Anda pensiun, Anda akan mendapat pembayaran manfaat atau benefit yang kemudian Anda terima. Mungkin Anda terima sekali, mungkin Anda terima beberapa kali. Kemudian kita lanjutkan. Rencana pensiun itu punya beberapa sifat. Pertama, sifatnya kontributori. Kontributori ini artinya adalah si pegawai yang secara sukarela melakukan pembayaran kepada lembaga yang ditunjuk untuk meningkatkan nanti manfaat mereka di masa depan. Ini konsepnya, Anda punya uang dari gaji Anda, lalu sebagian dari gaji Anda tersebut Anda store ke dana pensiun yang ada atau yang ditunjuk oleh perusahaan.
Nah, tapi kemudian yang kedua adalah non-contributory, di mana di sini employer-nya, perusahaannya yang membayarkan biaya untuk manfaat pensiun di masa depan. Artinya gini, Anda dalam kontrak misalnya punya gaji 5 juta rupiah, maka 5 juta Anda terima utuh setelah dipotong pajak misalnya, lalu ada manfaat lain yang sebenarnya dibayarkan oleh perusahaan kepada Anda, namun ditabung dulu kepada perusahaan atau entitas dana pensiun. Nah, itu yang akan dibayarkan oleh pemberi kerja. Kemudian ada yang terakhir itu yang qualified pension plan, ini yang mendapatkan manfaat pajak, artinya tidak dipotong pajak di saat Anda menerimanya nanti. Nah, dana pensiun ini atau nanti disebut dengan plan saja, itu adalah legal entity dan accounting entity yang berbeda dari perusahaan. Misalnya kalau di Indonesia ada misalnya PT Telkom misalnya, maka PT Telkom itu satu entitas, dia memberi kerja kepada pegawai menerima upah atau gaji, lalu perusahaan PT Telkom ini akan membayarkan sebagian manfaat pensiun kepada lembaga pensiun yang katakan namanya lembaga pensiun PT Telkom. Nah, lembaga pensiun tersebut adalah entitas legal yang terpisah dan entitas akuntansi yang juga terpisah dari perusahaan. Kemudian ada dua tipe, kita melihat tipe rencana pensiun dan karakteristiknya. Jadi ada dua, ada yang defined contribution plan dan ada defined benefit plan. Ini pembedaannya itu sangat sederhana. Kalau defined contribution plan ini jumlah uang yang diserahkan oleh perusahaan atau oleh si karyawan kepada dana pensiun itu jumlahnya ditentukan di depan. Misalnya saya bekerja dengan gaji 5 juta per bulan. Nah, yang akan kalau sifat dana pensiun itu adalah rencana kontribusinya itu ditentukan di depan, maka katakan saya hanya membayar 25.000 atau 100.000 setiap bulan. Nah, itu tidak akan berubah. Nah, nanti yang akan saya terima tergantung dari berapa return yang bisa didapatkan oleh dana pensiun tersebut. Jadi saya tidak tahu nanti saya kalau dengan 100.000 saya akan dapat berapa, kalau dengan 125.000 saya akan dapat berapa, kalau dengan 50.000 saya akan dapat berapa setelah masa kerja saya selesai. Nah, oleh karena itu, employee atau pegawai itu yang menanggung risiko dari ongkos imbalan yang akan nanti mereka terima, karena mereka punya kewajiban untuk menyerahkan hanya sebanyak yang direncanakan di depan. Yang kedua adalah defined benefit plan. Ini sifatnya Anda nanti akan menerima sejumlah uang yang saat ini sudah ditentukan besarannya. Misalnya, Anda berencana pensiun pada umur 58. Nah, maka sejak Anda pensiun di umur 59, maka Anda akan menerima, katakan misalnya 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah per bulan untuk masa yang sudah ditentukan. Artinya Anda sudah diberi kepastian bahwa Anda akan menerima berapa dari jumlah tersebut. Nah, dua sifat rencana pensiun ini ada di dalam bisnis. Nah, rencana yang pertama yaitu kontribusi yang ditentukan di depan, itu akuntansinya akan menjadi sangat sederhana. Hanya akan mencatat berapa uang, kalau perusahaan hanya akan mencatat berapa uang yang diserahkan kepada dana pensiun dan berapa kemudian yang diterima untuk diserahkan kepada pegawai. Kalau yang di sini ini akan menjadi sedikit rumit karena melibatkan perhitungan aliran kas masa depan, karena
oke lah Anda akan pensiun nanti 30 tahun lagi. Tahun depan tentu ada pegawai yang pensiun. Bulan depan ada pegawai yang pensiun. Nah, pegawai yang pensiun tersebut mungkin sudah ditentukan rencana pensiunnya sejak katakan 30 tahun yang lalu. Nah, untuk itu maka aktuari itu harus dilibatkan di dalam rencana pensiun ini agar bisa mendapatkan angka yang pasti atau angka yang cukup pantas untuk yang akan diterima oleh setiap orang pegawai. Nah, apa peran aktuaris di dalam akuntansi untuk pensiun ini? Nah, mereka ini bertugas misalnya untuk menentukan tingkat mortalitas kematian, perputaran karyawan, tingkat suku bunga, dan tingkat pertumbuhan return atau laba, kemudian seberapa banyak yang mengajukan permohonan pensiun dini, berapa gaji di masa depan. Bayangkan kalau Anda sekarang masuk dengan gaji tahun pertama itu 5 juta, Anda tentu tidak akan 5 juta terus sampai 30 tahun lagi. Nah, berapa gaji Anda? 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu dia terus mereka estimasi. Kemudian faktor-faktor lain yang akan bisa mempengaruhi rencana pensiun. Nah, ini yang kemudian akan mempengaruhi berapa hutang pensiun yang harus diakui oleh perusahaan, berapa biaya tahunan untuk pembayaran kepada pegawai, dan berapa besaran kos jika rencana pensiun itu di amandemen. Kemudian kita lanjutkan, ada akuntansi untuk pensiun. Ada 2 pertanyaan yang harus diajukan. Pertama adalah berapa besaran kewajiban atau hutang pensiun yang harus dicantumkan oleh perusahaan di dalam laporan keuangannya. Kemudian yang kedua, berapa biaya pensiun untuk periode tersebut. Ini ada 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan. Nah, di halaman di chapter 20 ini ada gambar yang Anda lihat nanti di ilustrasi 20 step 3. Ada yang manfaat vested benefit obligation, jadi kewajiban yang atas manfaat yang diterima itu jadi ada 3 praktek. Praktek pertama hanya menghitung berapa benefit yang didapatkan oleh pegawai dengan gajinya sekarang. Itu disebut dengan vested benefit obligation. Jadi dengan gaji 5 juta, gaji 10 juta, Anda berapa manfaatnya yang bisa Anda terima sekarang. Yang kemudian yang kedua adalah accumulative benefit obligation atau kewajiban atas benefit yang terakumulasi. Ini tidak hanya yang gaji sekarang, tetapi juga benefit yang non-vested bagi employee yang dengan dasar gajinya sekarang. Nah, pilihan IASP PSAK adalah berapa benefit yang diterima oleh employee vested dan non-vested, berhak dan tidak berhak atas gajinya yang di masa depan. Ini kalau 2 ini current salaries, ini future salaries. Itu perbedaannya. Nanti dihitung berapa present value dari expected cash flow, aliran kas masa depan itu kalau dihitung hari ini rupiahnya itu berapa. Ini tugas aktuaria tersebut. Lalu kemudian kita lanjut kepada yang disebut dengan net defined benefit obligation. Jadi ingat lagi ya bahwa sekarang itu kita tidaklah berasumsi bahwa akuntansinya adalah akuntansi karena aset yang kontribusi yang tetap, tetapi adalah benefit yang tetap atau yang ditentukan di awal untuk diterima di masa depan. Nah, ada 2 di sini, ada konsep. Yang pertama itu
ada obligasi benefit yang ditentukan di depan atau defined net obligation itu adalah selisih dari kewajiban benefit yang defined itu dikurangkan dengan plan asset. Jadi konsepnya begini, kita menghitung dulu berapa uang yang berapa kewajiban perusahaan yang sudah ditentukan untuk diberikan kepada karyawan di masa depan, dan berapa aset yang sudah dipisahkan oleh perusahaan. Jadi kita membandingkan antara kewajiban perusahaan dengan aset perusahaan yang dalam konteks ini adalah yang dipisahkan untuk tujuan pembayaran pensiun. Nah, kalau kewajiban lebih besar dibandingkan dengan aset, maka berarti ada defisit. Sebaliknya, kalau kewajiban lebih kecil daripada aset atas dana pensiun tersebut, maka kita memperoleh surplus. Nah, jadi net defined benefit asset itu kalau plan asset lebih tinggi daripada obligation-nya. Sebaliknya, kalau plan asset lebih kecil, maka kita punya net defined benefit obligation. Nah, posisi IASB itu mengatakan bahwa gini, baik posisinya obligation ataupun aset itu setiap perubahannya harus masuk ke dalam comprehensive income. Comprehensive income itu kan di dalam laporan laba rugi berada pada bagian di bawah dari laba bersih. Nah, bisa di laporan terpisah, bisa di laporan yang sama. Nah, kemudian perusahaan harus melaporkan perubahan yang timbul dari perbedaan elemen kewajiban dan aset dan dana pensiun di bagian yang berbeda dari comprehensive income tersebut. Agar tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari mana datang angka pada comprehensive income tersebut. Kemudian ada untuk laporan perubahan manfaat yang atau kewajiban dari dana pensiun, ada 3 komponen sebenarnya di sini. Kita lihat satu. Ada 3, nanti kita lihat di slide setelah ini. Pertama itu service cost, kedua net interest. Net interest ini berasal dari biaya bunga dan berasal dari pendapatan bunga, mana yang lebih besar. Nah, kedua service cost dan net interest ini dilaporkan di net income, tetapi remeasurement, penghitungan ulang atau pengukuran ulang itu masuk ke comprehensive income atau OCI. Nah, pembedaan ini penting karena nanti akan menunjukkan posisi yang berbeda di dalam laporan keuangan. Apa itu service cost? Service cost, jadi kalau karyawan bekerja pada kita, mereka kan kita gaji. Nah, dari dana yang ada, dari sebagian yang kita gaji itu mungkin kita sisihkan untuk dibayarkan kepada lembaga pensiun. Nah, karena service cost ada peningkatan dari nilai tunai dari kewajiban masa depan karena pegawai kita bekerja pada periode ini. Jadi misalnya kita punya 10 orang pegawai. Nah, 10 orang pegawai itu kita sudah sisihkan dana mereka. Nah, penyisihan itu sebenarnya adalah untuk membayar kewajiban kita kepada mereka di masa depan. Nah, karena mereka masih bekerja sekarang, nah, kewajiban tersebutlah yang disebut dengan current service cost, dihitung dengan present value. Kemudian ada past service cost, ini adalah perubahan karena employee kita, pegawai kita bekerja atau pekerjaannya di masa yang lalu. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya amandemen dari rencana pensiun mereka. Nah, pelaporannya ada pada bagian operasional dari OCI. Dari comprehensive income, bukan di OCI. Di OCI tadi, ini ya, measurement, dia masuk dalam comprehensive income, tapi pada bagian operating section.
Kemudian net interest. Nah, net interest ini kita hitung dengan mengalihkan tingkat suku bunga yang ada dengan dana yang ada sesuai dengan statusnya. Bisa karena ada kewajiban, bisa karena ada aset. Jadi kalau itu kewajiban akan muncul biaya bunga, kalau itu aset maka muncul pendapatan bunga, sehingga disebut dengan net interest nanti. Posisinya di sini di bagian operasi dari income statement pada bagian pendanaan, kalau itu demikian. Kemudian yang terakhir adalah penghitungan ulang atau pengukuran ulang. Nanti kita lihat pada bagian akhir. Ini ada gain dan loss yang berhubungan dengan obligasi, dengan kewajiban penerimaan manfaat yang define tersebut. Kemudian ada karena fair value dari aset yang ditaruh di lembaga dana pensiun. Nah, ini dilaporkan pada comprehensive income bebas setelah dikurangi dengan pajak. Nah, remeasurement ini mempengaruhi OCI, mempengaruhi comprehensive income, tapi tidak mempengaruhi net income karena dia berada pada posisi yang berbeda dibandingkan dengan laba bersih.